diserahkan ke Kepsta, dan Kepsta menurunkan lagi kepada ketua-ketua tim, dan perpanjangan dari khususnya di tim berita itu garda terdepannya di lapangan, di masyarakat itu adalah kontributor. Untuk itu kita mau menyatukan pemahaman yang sama, apa sih yang harus kita capai? Apa yang harus kita capai? Teman-teman kontri harus paham bahwa kita bekerja di TVRI. Artinya liputan berita akan disiarkan di layar TVRI. Nah, layar TVRI itu punya aturan-aturan tertentu, pakem-pakem yang harus kita patuhi. Jadi teman-teman jangan hanya simbolnya saja meliput, ini mana dari TVRI, kameranya pakai logo TVRI, tapi tidak paham apa sih itu TVRI, gitu ya. Jadi ada beberapa poin penting tentunya yang akan kita sampaikan, bahwa dalam cascading dari TVRI sebenarnya menginginkan kontributor itu, kemarin itu ada syaratnya sarjana. Nah, kita sebut kalau sarjana, kayaknya di lapangan jarang kontri yang sarjana, karena kita penilaiannya mengangkat menjadi kontri bukan karena latar belakang pendidikan, tetapi kemampuan dia dalam mengolah dan menghimpun, meliput, membuat pelaporan dalam berita. Karena itu, poinnya itu ya, memiliki keahlian dalam meliput berita. Nah, jadi akhirnya itu ditiadakan yang sarjananya, tetapi diganti dengan sertifikasi. Nah, jadi teman-teman boleh sekarang bergabung di mana? Di PBI, boleh dibantu Bang di PBI untuk ikuti ujian sertifikasi itu. Karena nanti ke depan, karena kita TVRI ini sudah di bawah naungan Kemenpan RB, semuanya dikontrol dari Kemenpan RB. Kami juga udah kerja operasionalnya tinggi, tapi kami juga disibukkan dengan administrasi. Nah, itu karena sudah Kemenpan RB itu, jadi administrasi. Jadi di mana waktu lagi mengerjakan operasional, di mana lagi waktu harus administrasi. Nah, Rija ini ketua tim peliputan berita, dia nggak bisa hanya outputnya, outcome-nya sudah siap berita dengan durasi yang tercapai 1 jam. Nggak hanya begitu, dokumen penugasannya dari mana, alurnya itu harus semuanya ada. Berarti penjadwalan dulu, peliputan itu dia lakukan rapat redaksi, poinnya seperti itu. Dari hasil rapat redaksi, penugasan. Dari penugasan itu dilihat lagi siapa yang memberikan kontribusi sesuai agenda settingnya, siapa yang lari dari agenda setting. Nah, di situ terlihat. Lain, beda ya prakarsa untuk kejadian luar biasa. Prakarsa untuk kejadian luar biasa ada baiknya juga harus lapor juga. Artinya keberadaan teman-teman ada misalkan di kemarin itu Gunung Mas, ada di tempat pencarian emas itu. Nah, itu kan sangat rentan ya, tapi itu memang penugasan resmi dari kantor. Artinya teman-teman itu bertugas itu memang kita lindungi karena memang ada resmi surat tugas tanpa prasangka. Nah, ada seorang jurnalis, dia hanya praduga saja, dan ini sudah berani beritakan. Nah, itu praduga di dalam lagi, ternyata pro-nya ke pekerja. Nah, tugas kita adalah seperti itu. Sama waktu SBY, saya masih di lapangan. SBY itu didemo dengan kepala kerbau, Pak. Kepala kerbau itu dianggap itu SBY, kayak gitu kan, dipenggal gitu, Pak. Nah, kita tidak ikut itunya. Tapi salah kalau TVRI tidak hadir juga di situ. Itu faktual, itu ada. Masa ada peristiwa kita jangan TVRI tidak boleh, salah. TVRI harus ada di dalam. Tetapi kita tidak akmul, itu nggak boleh. Tapi kita isi dengan narasi di dubbing. Jadi kita dubbing suara ininya baru kita isi bahwa pemerintah, kita ambil positifnya. Ya memang wajar kalau dibilang kita corong pemerintah, bukan corong pemerintah sebenarnya. Kita itu adalah bagian dari negara. Siapapun pemerintahnya, karena negara. Jadi kita ini teman-teman ini adalah kita negara ya. Jadi kita melindungi negara Indonesia ini. Jadi kalau dibilang corong pemerintah, enggak juga corong pemerintah. Tapi untuk seperti pemerintah punya program mensejahterakan masyarakat, ya.
Poin-poinnya apa saja sih? Disebut kesejahteraan masyarakat yang dapat bantuan sosial. Syarat untuk dapat bantuan sosial adalah ini. Ini tugas kita. Mengumumkan ke masyarakat, mengedukasi. Jadi jangan hanya kontributor TVRI ngeliputnya pas rusuh-rusuh aja bansos itu, pembagian nggak merata, hanya ngambilnya itu aja. Jangan, ya. Nah, kalau ada orang yang tidak layak menerima bansos misalkan, itu boleh kita soroti. Karena, baru masuk, edukasinya harus masuk. Sebenarnya berdasarkan undang-undang yang layak menerima bansos, masuk ke dalam narasinya adalah A, B, C. Nah, akhirnya masyarakat bisa lihat tetangganya punya sepeda motor, dia bisa ribut, benar nggak? Karena dia nonton TVRI. Oh enggak, saya kemarin nonton TVRI. Kalau punya sepeda motor dengan rumah lantainya keramik, nggak boleh dapat, ya kan? Nggak boleh dapat. Kenapa dia dapat? Nah, kita bisa gitu ngeributin itu. Oke, langsung. Telepon langsung si kontri ya. Jadi harus ada edukasi tahap per tahap. Pencarian berita dalam mendapatkan informasi harus dari keempat sumber arah mata angin. Oke ya, jadi cek and recheck itu arogannya. Tapi konfirmasi dulu kenapa kejadian. Terus dari foto juga bukan arogan, Pak, nampar bukan gini aja Pak. Biasa saya canda dengan sak bisa gitu ya. Jadi bukan, makanya harus konfirmasi. Oke, lanjut. Komentari telepon langsung si kontri ya. Jadi harus ada edukasi tahap per tahap. Pencarian berita dalam mendapatkan informasi harus dari keempat sumber arah mata angin. Oke ya, jadi cek and recheck itu penting. Kenapa kejadian? Terus dari foto juga bukan arogan, Pak, nampar bukan gini aja Pak. Biasa saya canda dengan sak bisa gitu ya. Jadi bukan, makanya harus konfirmasi. Oke, lanjut. 23 juga sudah disebut tahun politik, ya. Ya kan Pak? Politik saya menyampaikan paparan tadi. Lanjut. Ini ada kuadran untuk menilai suatu dan 3 tidak penting tapi menarik. Kuadran 4 tidak penting dan tidak menarik. Nah, kita harus lebih banyak fokus ke kuadran 1 ini. Tes diharapkan menjadi garda terdepan dalam berikutnya dari Ketua PWI Kota Origa. Biasa, karena saya lama jadi kontributor Kota Origa. Saya diciduk sama Pak Aris seri anggota PWI Kalteng. Jadi Ketua PWI Kalimantan Tengah, Bang Haris Sadiki, kami bersilakan. Kita sedikit tentang pengalaman saya, bagaimana sih kita bekerja sebagai seorang wartawan secara profesional, karena memang tugas kita maupun kontributor di kabupaten atau yang ada di kota Palangkaraya sendiri merupakan organ penting dari itu, menjadi sebuah ruh dalam siaran televisi maupun dalam perusahaan-perusahaan media. Jujur saja saya hanya berbagi sedikit pengalaman saya, tapi bukan menyombongkan diri atau apa tidak. Tapi kebetulan juga saya dalam memulai karir di dalam sebuah wartawan, saya tidak ujuk-ujuk langsung berada di meja redaksi. Saya pertama kali terjun di dunia wartawan itu saya kebetulan jadi kontributor juga. Kebetulan saya disambit, dan saya pernah teman akrab tuh sama Mas Dadi. Sekitar tahun 2008-2009 itu saya itu 2008-2009. Jadi memang saya memahami betul bagaimana ternyata menjadi kontributor di kabupaten itu nggak mudah sebetulnya. Karena apa? Karena kalau bahasa kami di koran itu kontributor di kabupaten itu ibarat kata itu wartawan satu jagat. Semua harus bisa. Semua harus bisa. Liputan kriminal harus, liputan olahraga harus, pemerintahan harus, politik harus. Kemudian kejadian insidental yang terjadi itu dia juga harus bisa meliput di kejadian itu. Jadi ya memang harus standby, Nah, bagaimana
polanya sehingga kita bisa mengatur agar tugas-tugas pokok kita sebagai kontributor itu tetap terlaksana, tetapi ketika kejadian-kejadian insiden itu pun yang terjadi kita tetap bisa melaksanakan tugas dengan baik. Jadi waktu ketika menjadi kontributor itu yang pertama yang kita pikirkan itu yang paling penting adalah kita punya agenda setting dulu. Nah, ketika kita punya agenda setting, itu kita konsultasikan. Kalau di koran itu kan redakturnya. Nah, kalau mungkin di sini mungkin ke korporat atau kordanya kita konsultasikan. Kita punya agenda setting yang begini. Ini agenda